Selamat bertemu kembali di channel saya, Syio Tangerang Official. Di sini saya mau membahas topik mengenai pengadaan tanah bagian 2, yaitu perencanaan pengadaan tanah. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share video ini kepada orang lain untuk mendukung berkembangnya channel ini. Dasar hukum pembahasan topik perencanaan pengadaan tanah ini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Pasal 122 sampai dengan 147 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Pertama-tama saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa perencanaan pengadaan tanah adalah merupakan salah satu tahap dari 4 tahap dalam mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana lengkapnya keempat tahap itu adalah tahap pertama perencanaan pengadaan tanah, tahap kedua persiapan pengadaan tanah, tahap ketiga pelaksanaan pengadaan tanah, dan tahap keempat penyerahan hasil pengadaan tanah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana proses dan mekanisme perencanaan pengadaan tanah itu? Ada beberapa langkah ya dalam proses atau mekanisme perencanaan pengadaan tanah. Pertama, instansi yang memerlukan tanah melakukan studi kelayakan. Di dalam melakukan studi kelayakan ini dilakukan beberapa kegiatan, antara lain 1. Melakukan survei sosial ekonomi ya, yang tujuannya untuk memperoleh hasil kajian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak pengadaan tanah. 2. Melakukan studi kelayakan lokasi yang tujuannya untuk memperoleh hasil analisis tentang kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hasil dari studi kelayakan ini adalah berupa peta rencana lokasi pembangunan. 3. Melakukan analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat ya. Tujuannya untuk memperoleh hasil analisis tentang biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat. 4. Melakukan studi perkiraan nilai tanah. Tujuannya untuk memperoleh hasil perkiraan besarnya nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah. 5. Melakukan studi dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan. Tujuannya untuk memperoleh hasil analisis tentang dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan studi lain yang diperlukan. Ini merupakan hasil studi khusus ya, berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan sebagai antisipasi dampak spesifik ya, akibat dari pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Hasil keseluruhan studi kelayakan ini dituangkan dalam dokumen, yaitu namanya dokumen studi kelayakan. Langkah kedua, instansi yang menentukan tanah melakukan penyusunan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan dokumen studi kelayakan yang telah dilakukannya. Yang hasilnya adalah berupa dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disingkat DPPT. Ya. DPPT ini disusun melalui 4 tahapan, yaitu tahap 1 persiapan penyusunan DPPT, tahap 2 pelaksanaan penyusunan DPPT, tahap 3 penetapan DPPT, dan tahap 4 pengajuan perencanaan pengadaan DPPT. Sebelum membahas satu demi satu mengenai keempat tahapan penyusunan DPPT tadi, di sini saya perlu jelaskan terlebih dahulu bahwa penyusunan DPPT dapat dilakukan sendiri oleh instansi yang memerlukan tanah yang bersangkutan secara instansional ya. Kan tetapi juga pimpinan instansi yang memerlukan tanah dapat membentuk tim penyusunan DPPT dengan menerbitkan surat keputusan pembentukan tim penyusunan DPPT. Tim penyusunan DPPT ada 2 tim namanya, yaitu 1 tim utama di mana susunan keanggotaannya terdiri dari A. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah sebagai ketua tim, dan beberapa anggota yang dianggap perlu. B. Lembaga profesional dan atau ahli yang dapat berasal dari ahli pengukuran, pemetaan, dan sistem informasi geografis atau penyurvei berlisensi, penilai publik atau penilai, ahli statistik terkait dengan sosial ekonomi, ahli perencanaan pembangunan, ahli analisa mengenai dampak lingkungan, ahli analisa biaya manfaat, ahli sosiologi, dan atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan ya. 2. Tim pendamping yang terdiri dari personil yang memiliki kompetensi di bidang tata ruang, pengadaan tanah, pertanian, bangunan, lingkungan hidup, dan atau personil dari instansi terkait lainnya yang berasal dari kementerian terkait substansi, Pemprov, Pemkab, Pemkot, pemerintah kecamatan, dan atau pemerintah kelurahan atau pemerintah desa. Tugas dari tim pendamping adalah untuk mendukung penyediaan data kepada instansi yang memerlukan tanah dan juga memberikan saran jika diperlukan atau dibutuhkan ya. Selanjutnya, tim penyusunan DPPT dapat dibantu oleh sekretariat sesuai kebutuhan, yang keanggotaannya dibentuk oleh ketua tim penyusunan DPPT. Perlu
saya sampaikan bahwa dalam penyusunan DPPT dilaksanakan secara mandiri atau secara instansional oleh instansi yang memerlukan tanah. Instansi yang memerlukan tanah membentuk tim internal penyusunan DPPT sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari unit kerja teknis internal. Sekarang kita kembali pada pembahasan tahap demi tahap mengenai penyusunan DPPT. Tahap 1 yaitu persiapan penyusunan DPPT. Dalam persiapan ini, instansi yang memerlukan tanah melakukan rapat persiapan secara intern atau secara internasional. Tetapi apabila ada dibentuk tim penyusun DPPT, maka instansi yang memerlukan tanah melakukan rapat bersama tim penyusunan DPPT. Hasil rapat persiapan dituangkan dalam notula rapat yang ditandatangani oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau ketua tim penyusunan DPPT. Tahap 2 yaitu pelaksanaan penyusunan DPPT. Dalam tahap 2 ini dilakukan beberapa kegiatan secara berurutan yang terdiri dari 1. Ketua tim utama penyusunan DPPT menyampaikan surat permintaan data pertanahan dan data teknis terkait lainnya yang diperlukan untuk penyusunan DPPT kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk data pertanahannya dan kepada pimpinan instansi teknis terkait lainnya untuk data teknis terkait lainnya. 2. Kepala Kantor Pertanahan setempat dan pimpinan instansi teknis terkait lainnya dalam jangka waktu paling lama 10 hari wajib menyampaikan data yang diminta oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau kepada kedua tim utama penyusunan DPPT. 3. Instansi yang memerlukan tanah atau tim utama DPPT melakukan pengolahan dan analisa data sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Hasil pengolahan dan analisa ini dituangkan dalam naskah DPPT. Tahap ketiga yaitu penetapan DPPT, di mana pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuknya menetapkan naskah DPPT menjadi DPPT. Terakhir tahap keempat yaitu pengajuan DPPT, di mana instansi yang memerlukan tanah mengajukan DPPT kepada gubernur dan atau bupati wali kota. Dalam hal penyusunan DPPT dilaksanakan secara mandiri atau secara instansional oleh instansi yang memerlukan tanah, tata cara ataupun tahapan penyusunan DPPT secara mutatis mutandis berlaku tahapan yang dilaksanakan oleh tim penyusunan DPPT. Selanjutnya dalam penyusunan DPPT terdapat ketentuan-ketentuan antara lain 1. Jika instansi yang memerlukan tanah merupakan badan hukum milik negara, BUMN, BUMD,
yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maka dalam pengajuan DPPT harus melampirkan surat penugasan khusus tersebut. 2. Jika instansi yang mengumpulkan tanah merupakan badan usaha, termasuk di dalamnya swasta ya, yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, maka dalam pengajuan DPPT harus melampirkan pula surat perjanjian. 3. DPPT berlaku untuk 2 tahun sejak DPPT ditetapkan. 4. Perubahan DPPT dapat dilakukan karena adanya perubahan data fisik dan data yuridis hasil pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melakukan revisi dan atau adendum DPPT yang kemudian diajukan kepada gubernur atau bupati wali kota. 5. Isi DPPT meliputi A. Muatan wajib yang berisi maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. Itu isinya, muatan wajib ya. B. Muatan tambahan dalam DPPT, yaitu muatan tambahan yang menguraikan muatan tambahan yang dipandang perlu oleh instansi yang membutuhkan tanah untuk dimasukkan dalam DPPT, yaitu yang berkaitan dengan preferensi bentuk ganti kerugian yang disusun atau dirumuskan oleh instansi yang membutuhkan tanah jika penyusunan DPPT dilakukannya sendiri ya. Tetapi jika penyusunan DPPT dilakukan oleh tim penyusunan DPPT, maka perumusannya dilakukan instansi yang membutuhkan tanah bersama tim penyusun DPPT. 6. Dalam penyusunan DPPT, instansi yang membutuhkan tanah harus berkoordinasi, harus bersinergi dengan instansi teknis terkait, terutama untuk mendukung penyediaan data, serta penyusunan DPPT dapat dibantu oleh atau dapat melibatkan lembaga profesional dan atau ahli yang ditunjuk oleh instansi yang membutuhkan tanah. 7. DPPT merupakan tanggung jawab dari pimpinan instansi yang membutuhkan tanah. 8. DPPT berlaku sejak ditetapkan oleh pimpinan instansi yang membutuhkan tanah atau pejabat yang ditunjuknya, dan apabila sudah lewat 2 tahun, maka instansi yang membutuhkan tanah harus melakukan pembaruan DPPT. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlen@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video berikutnya.
Sampai jumpa. Terima kasih.